Jadi yang terakhir adalah musuh syaitan wal muazzinu lillahi fi khamsati salawatin. Musuh syaitan adalah muazzin ba 5 waktu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengilhamkan kepada setiap kepadanya hidayah dan maunahnya. Kemudian selawat salam mari juga kepadanya sampaikan kepangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahlul bait beliau sekalian dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas kembali sambungan Sabtu yang lalu. Di mana Sabtu yang lalu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan syaitan atau dengan jin, makhluk halus yang legendanya manusia umatnya belum tentu bisa jiat dan merumpuk dia dialog. Mungkin jiat dan merumpuk dengan syaitan halusnya hanya dalam hal yang sangat punya ketakutan ataupun sangat singkat. Tapi Rasulullah sebagai Rasul yang membawa wahyu berdialog lagi dialog dengan gedayong. Di mana kekhali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai syaitan, di antara umatku dalam dunia ini siapa yang engkau cintai dan sahabatmu yang paling dekat? Dan yang oleh Nabi kepada syaitan agar Rasulullah dalam berdoanya lagi hamba munasid mungkin bisa siasati umat baik terlanjur baik tepeh dengan pergaulan syaitan atau jin. Karena di dalam Al-Quran kagak pegat satu kesimpulan bahwa salah satu di antara sekian banyak musuh orang muslim adalah syaitan. Oleh karena pernyataan dalam Quran yang musuh nyata atau mubin, maka legendanya mari kita usahakan baik dekat. Pertama. Yang kedua, terpengaruh bisikan. Mereka terpengaruh bisikan musuh dengan KBO di masjid, KBO sembahyang, KBO bak beut, KBO bak keadilan di rumah tangga, bina persoalan malas dan hana perle peduli. Sementara detik per jam per hari umur gedanya terus mendekat terus kepada kuburan. Yang merugikan adalah adanya. Ada KBO di kamalahnya Allah karena ambung baju kasih ibadah lo ini itu, tapi umur tidak pernah berhenti untuk kedekatan kepada ajal. Anda pernah berhenti. Yang lain berhenti semuanya, tapi umur tidak pernah berhenti. Maka di dalam satu pembahasan dalam satu hadis lain dipegah hal yang terdekat dengan manusia ini bukanlah istri dan suami. Istri dan suami belum tentu dekat. Maka katakanlah istri-istri atau suami-suami yang bersisah tanpa ada taduga lidahnya. Tapi putat hal yang terdekat baginya per detik, per jam, per hari adalah mati.
yang pasti hal yang paling dekat padanya. Maka dijauh oleh setan kesimpulan yang lalu atau kesimpulan yang malam yang satu yang kelewat. Nah beberapa hal nasibluh dro kelompok manusia umat dro ya Muhammad adalah sebagai temanku yang paling dekat dan yang aku cintai. Salah satunya di antara yang kata bahas berikut adalah tajirul khain. Orang yang mekat yang semangat kau. Semangat baon, semangat bak benda palsu, semangat dalam berbagai bentuk semangat. Orang muka kuih bijak semangat. Orang muka bingkang, orang muka nyo pajan nyo ka. Nyo bunuh bengau. Padahal bingkangnya hanya lagu. Ada ribaro. Menancit rumah-rumah makan. Termasuk tajir khain. Jeruh hukun, hana lagu oronyo. Susu'u macut, beduk belum betul. Itu salah satu bentuk tajirul khain. Orang yang berjual beli atau menjual sesuatu barang yang mengandung tipuan yang menyulitkan orang lain. Maka apabila nak umat dro ke Muhammad yang orang Mekahnya menyalahi semangat, yang adalah teman yang paling dekat bagi kami syaitan. Lagian saja Allah Rasul. Kemudian terus menerus yang kata bahasa semani antaqara ta'aman arba'ina yawman dan seterusnya. Kemudian termasuk diantaranya juga adalah az-zani, itu orang muzina. Orang muzina termasuk adalah dengan syaitan yang paling dekat. Karena balasan daripada zina tidak ada lain kecuali dalam neraka. Ketika dalam neraka, maka di syaitan pun sudah banyak kawannya. Tidak sendiri, tidak ratusan, dari ribuan, tapi jutaan manusia. Kemudian seterusnya yang ada sambung jino adalah akilur riba. Akilur riba, orang pajuh riba, orang minta peng yang di dalam posisi minta peng mengandung syubhat dan haram, itu salah satu daripada kelompok pribadi atau kelompok orang yang dicintai oleh syaitan dan oleh iblis. Karena memang nyangon dipuja, disanjung, dipegat kesenangan gedanyo, saik dan baju riba tapi. Waruya fil hadis, dan diriwayatkan dalam satu hadis, inna akalar riba yu'adzibu min hina yamutu ila yaumil qiyamah. Yang dalam satu hadis. Sesungguhnya orang pajuh riba atau orang yang memperoleh keribaan, buh dalam makanan, buh dalam pemakaian. Yang dari sisi apa saja bentuk riba. Tapi menyahina mengarah kepada makanan. Karena inna akalar riba. Orang yang pajuh riba yu'azzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamah. Diazabkan oleh Allah dari sejak mati kau meninggal itu sampai uro akhirat, sampai uro kiamat. Ini orang pajuh riba. Jadi yang kedanya nak sering pajuh riba, maka azabnya tidak terima di saat kedanya sakaratul maut atau di saat kedanya kau berpindah dari alam nyata ke alam yang barzah. Ya ini dia yang kagak azab oleh Allah. Karena lah hadis yang lain, orang pajuh riba yang aula tempat jih yang cukup good adalah dalam neraka jahanam. Supaya lagi danyo, yaitu baik tercela dengan ribanya, maka mau tidak mau kita pelajari ilmu sistem ekonomi syariat. Kita pelajari hukum-hukum bak cara dami tapeng hoi temongnya. Dalam sistem syariat, dalam pendapat ulama,
dalam pendapat mazhab payah dah kalon haji beranggaho. Di Jakarta barang tablo dengan HP. Dalam dalam posisi sistem ekonomi syariat, mayo hana tinggai. Nya meragukan lebih ke tinggai daripada tablo lagi apa. Artinya jual beli online. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan orang yang baju ribanyan akan gepenuh, akan gepeduk, geti. Istilah katanya pernah getempong di sabahatil fil bahri ahmar, di dalam laut yang mirah warna lautnya apui, misli dami lagi bentuk ia laut darahnya. Darah. Lam langu, lam laut, darah. Lam langu, lam laut, darah. Wa annahu yulqamul hijarah. Dan sesungguhnya dalam laut itu juga gedanya akan melangu dalam bate-bate yang mendarah. Sampai kapan? Sampai kedih selesai uro akhirat. Uro akhirat, kumana selesai uro akhirat? Artinya yang sudah disampaikan Bono, mulai daripada gedanya di dalam alam barzah kagazib orang yang banyak ribanya, sampai kedih uro akhirat, cok gerom dalam neraka, dalam sebuah hadis cok gerom dalam laut mendarah. Jamban beratnya orang yang berzina, yang makan riba. Maka harus hati-hati lagi dalam hal memperoleh harta riba. Kemudian selanjutnya yang ngan setan, yang hanai minah yang danyo karena mengan tetapi ipulazat yang danyo tahu teman. Wal bakhirul ladzi la yumali aina yajma'ul mala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma talafa malun fil barri wala bahrin illa biman'i zakah. Yang selanjutnya orang yang dipengal oleh setan atau ngan setan yang paling dekat adalah bakhil. Orang kriat. Karena bakhil kriat. Membacut hai duit arpeng. Membacut hai duit manfaat kepada orang lain. Sebab kriatnya baik dapat kelihnya orang kaya tok kriat. Dan orang ngasih bina posisi kriat. Hai puda bihan apeng, makna kriatnya kan peng. Makna kriatnya kan peng. Kagak begah di dalam hadis-hadis yang kaya likut. Kalimatul ma'ruf sadaqatun. Kalimat yang benar, nasihat yang benar, tajuk kegok, tayu ya sembayang, tayu ya ber, tayu dengar zikir-zikir dan sebagainya, itu adalah sedekah. Sebenarnya sedekah ada kena hanapan urusan ai. Yang kedua, tenaga yang bisa ada sumbangkan, tenaga tu. Yang kedua, cara sedekah je. Orang-orang yang kau pernah dah musuhi di dalam kehidupan dia bengeh tu. Ini salah satu bentuk sedekah. Kau bengeh ke uringan, kamu roh tajak nama jaro tajak nabi sesuatu supaya kau nanggut. Jak bak musuhnya memang berat. Bak orang yang kata mu bengeh. Malai dengan si. Tapi itu adalah bentuk sedekah. Jadi le macam sedekah. Kan? Jadi pada prinsip khairun nasi ya anfa'un nas. Khairun nasi anfa'un nas. Sebaik-baik manusia dalam dunianya, artinya manusia itu bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Baik menjadi penyakit bagi manusia yang lain.
Ho yang taminah le kedanyo, ji kebala bagi orang lain. Ji kebenci bagi orang lain, ho yang taminah, ho yang dadu. Tapi ho yang tajak le danyo, pa yang dah begak rumah, pa yang dadu ini disenangi oleh orang lain. Paling tidak hana senangi tapi hana mengganggu orang lain. Itulah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Baik lagi danyo dua orang dadu ka bengih tetangga. Persoalan jih pu kaiken weo gini begitu. Yan kan manusia yang sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia yang lain. Yan tu najih dayo. Kan? Jadi kemanfaatan ridanya kepada orang lain itu sangat penting. Salah satu bentuk yang paling berfaedah. Oleh karenanya, anak boleh nak pakai dan sebagainya dan sebagainya. Yang orang create termasuk kelompok yang dicintai oleh iblis atau oleh syaitan. Karena bahkan hartanya tidak bisa membuat gedanya bahagia di alam yang lain. Apabila harta yang dimilikinya hanya memanfaatkan buat jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah. Hartanya waktu gedanya meninggal kembali kepada ahli waris. Kemudian kehidupannya juga dalam sebuah pembahasan yang lain, dalam sebuah hadis yang lain, nah harta dia kembali kepada ahli waris. Dia akan meninggal dia. Kemudian kita gedanya lan tanah. Tubuh asal gedanya yang kata poleh berokan berlagak berkilat bertumbun. Nyan kembali kepada ulat-ulat, impun-impun dan sebagainya. Binatang-binatang yang dalam alam kubunya. Cok kawannya. Menyogat tumbun tu, gak troy kawannya. Yang hendak kecok oleh ahli waris. Ahli waris hanya hitung mentah padu boh dan ada tinggal. Padu boh dan noh padu peng yang ada tinggal. Yang hak ahli waris. Kemudian roh kembali kepada Allah. Anak roh kedenyo. Yang kebuah kedenyo lah muruknya hanya tok amalan saleh. Nyantok saboh yang wo kedenyo. Menyo na dalam dunia nyo dah sebayang anak beri-beri, dabuan anak beri-beri, akhlak yang baik sesama manusia yang lain, nyancok wo keron. Yang lain badan juk kulat, roh juk ke Allah, harta juk ke manusia lain. Iaitu ahli waris. Jadi oleh karena demikian, maka secara pandangan kacamata Islam, kenapa terjadinya para ahli-ahli sufi, para kelompok-kelompok ulun yang sangat, bahkan sangat membenci kehidupan dunia. Mana sangat membenci pun artinya? Artinya persoalan dunia sangat bengeh ke? Pun mana bengeh? Sehingga terjadilah berbagai tingkat zuhud pak orang. Pun mana bengeh? Na orang zuhud, na ulama yang ka zuhud dah, urung ulama yang ka cukup dah, bila kita yang tak juk harta bengeh ke? Yang tak juk harta ke urungnya tak cok motor tak juk bengeh ke? Karena senang ke? Yang zuhud yang ka tinggi dah ya. Nah urung zuhud yang tak juk harta gedung, tapi harta haram, harta syubhatnya hana bagusnya. Tapi yang tak juk harta gedung. Jadi ini masalah. Bahkan bengih ke harta, sebab harta bila kurang dawasi lidahnya, bila kurang keimanan ilmu dalam agama lidahnya, maka harta menjadi malapetaka lidahnya. Lebih-lebih lah orang yang Nabi zakat, orang yang hantam berinfak kepada sesuatu yang perintah oleh Allah dalam harta yang dimilikinya. Yutawwaqun ala dalam Al-Quran maksudnya hartanya akan disangkut buat takut waktu mulit-lit membalik orang akhirat. Kepuji sebuah binatang dalam sebuah sejarah lain kepuji kuli ke harta yang ada dalam zakat. Ini maka urung-urung zuhud yang tinggi hang hitung harta. Sebab harta bila hana mengerti gedenya
posisi kita jaga, justru je ke musuh bagi kita. Hanya timbulnya urun-urun zuhud yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya guna urun bakil yang termasuk kawan daripada syaitan adalah wasyaribul khamri, orang yang minum arak. Orang yang minum arak dalam hadis. Tapi yang dimaksudkan minum araknya, orang pegadah akai dengan benda-benda tertentu. Boh namanya arak, boh namanya khamar, boh namanya sabu-sabu, boh namanya ganja, boh namanya macam-macam. Asal kata pajuh adanya ka gadah akai dia. Ka muwit akai dia. Nyan makna dikiaskan pada hadis yang langsung bak khamar. Rasulullah mengatakan man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfih. Rawahu Tabrani. Kuat hadisnya. Orang yang minum arak, orang yang pemabuk draw dengan benda-benda tertentu, orang yang bergadah akai walaupun nak gadah babi tapi gadah tiat dengan benda-benda tertentu, kharaja nurul iman, terbit cahaya iman dari peruan, dari dalam tubuh asli ini. Orang yang bergadah akai dengan benda-benda tertentu. Nah, hadis kuat dirawati oleh Imam Tabrani. Gadah cahaya iman. Ketika gadah cahaya iman, maka posisi gedanya lagi posisi makhluk yang namanya manusia. Sebab ketika gadah iman, gedanya hanya hanali cerita untuk kebaikan. Hanali cerita untuk berpikir mio tapoh gok yang muslihat bagainya hanali cerita. Makanya menyo gadah akai manusia lebih parah daripada gadah akai rimu. Kalau menyo manusia jipoh tapi keroro jipoh manusia lain. Luar biasa dek sisi. Tapi menyo rimu paling-paling ikat bak muka mati ke habis cerita. Tapi yang gedenya manusianya lebih parah perbuatan gedenya daripada perbuatan binatang yang kenakai. Yang Al-Quran menceritakan tuan Haji. Kan dah begah karena jihad ini itu Al-Quran sendiri. Sehingga di dalam ayat disebutkan bahkan lebih sesat daripada binatang-binatang yang kami ciptakan daripada manusia apabila manusia kagadah akal. Warahu Tabrani. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis, kam a'dauka min ummati? Qala iblis, a'dai 20 nafaran. Awwaluhum anta. Kabeh 10 boh kelompok umat Nabi Muhammad jiat ke sahabat syaitan. Artinya li Nabi katanya kabeh kelompok yang kau cintai. Jino dan yang bakah iblis paduk boh kelompok, paduk dro nak urang. Umat lumnya yang musuh kata dalam dunia nya. Kadang yang sebalik ji. Uno kena 10 boh kan? Jino kadang yang sebalik ji dah yang musuh kata. Musuhkah iblis? Sebelum ji kadang yang dah kelompok yang kau cintai kai sebut. Orang pim arak, orang Medina, orang Mekat yang menipu manusia dan sebagainya, orang Krit dan sebagainya. Ini dah musuhkah hai iblis? Ikut lagi oleh iblis. Wala iblis na 20 dro. 20 nafaran. 20 dronya adalah musuh lum dalam dunianya. Hai Muhammad. Awaluhum anta ya Muhammad. Yang pun tak musuh lum yang kekah Muhammad. Yang iblis. Yang musuh iblis. Nabi Muhammad musuh iblis. Bahkan Nabi Muhammad musuh iblis karena Nabi Muhammad dihadirkan ajaran yang menentang dengan prinsip dan kehendak iblis. Gepegat ajaran manusianya baik mau pakai, manusianya bertaat,
manusianya berdamang dalam surga. Manusianya bergepampul oleh Allah. Sementara oleh iblis dikendaki manusianya pakai sampai keroroji, manusianya baik itin sembayang, baik itin bubuh ibadah, manusianya berburu akai, manusianya berdamang dalam neraka. Maka berdentangan. Kehendak Rasul dengan kehendak daripada iblis bertentangan sangat. Oleh karena itu, maka terus dicerita dalam Al-Quran, yang ngabadikan dalam Quran, innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan iblis musuh. Karena syaitan mengajak kepada yang jelek, maka Allah atau Muhammad mengajak kepada yang baik. Salah satu daripada musuh iblis adalah Nabi Muhammad. Kemudian, fa ini ubghiduka wa ubghidu ahlal baiti. Karena lon ke iblis. Bengih lu dak kepada kahai Muhammad yang bahasa iblis. Bahasa iblis yang dah pegah dalam bahasa dia kan, dan seluruh keluargamu. Itu musuh saya dalam dunia ini. Yang kedua tahu, cerita itu terus iblis. Yang kedua, wal alimul amilu bil ilmi. Yang kedua musuh iblis adalah orang alim, orang na ilmu, tapi dengan ilmunya gemamai. Sekalipun alim dalam bentuk yang terbatas. Putra yang kagedepu bak pengajian, putra kedepu yang bak kedengar bak nasihat, boh bak TV nasihat, yang god di mana-mana gemamai. Gemamai, dilakukan. Tapi punya orang alim, cukup hari alim ke, tapi lagi tak kecil. Pu yang gedepu hana gemamai, yang termasuk kawan iblis. Orang alim, hana gemamai lagi ilmu yang gedepu. Maka lembaga alim ni adalah sensitif. Bisa alim lagi apa kuno. Karena kehebatan ilmu yang tinggi, bisa sederhana, bisa yang rendah. Kemudian wasairul abrar, dan termasuk adalah orang-orang yang di samping orang alimnya, yang ilmunya sedikit tapi dia beramal dengan ilmu yang sedikit. Nyo musuh long. Yang kedua sawa iblis. Yang kedua wahamilul Quran. Mana wahamilul Quran? Artinya al-hafidhuh. Orang yang hafal Quran. Yang musuh iblis. Memang orang berquran termasuk orang berquran. Sebab dalam satu catatan, hafal Qurannya hana wajib. Pak masa kena wajib no. Pak masa Rasulullah wajib hafal Quran. Sebab mahana orang hafal Quran, andruk kena orangnya. Tapi mengamalkan hukum dalam Al-Quran, sebuah kewajiban. Orang bernamat Al-Quran dalam 1 bulan 3, 2 bulan 3, itu termasuk juga walhamilul Quran. Dua do yang akan dijelaskan oleh iblisnya tentang musuh iblis. Bu makna geterdehlam, getafsirlam pemahaman orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran. Iza amala bima fihi hamlatul Quran warfa'ul ahlil jannah yaumal qiyamah. Orang yang hafal Quran maksudnya kan hanya sekedar hafal, kan hanya sekedar dibaca, tetapi termasuk diamalkan ajaran yang dalam Al-Quran. Termasuk diamalkan dalam Al-Quran. Maka orang yang amal ajaran yang dalam Al-Quran, hana istilah orangnya bermusuhan. Hana istilah bah orangnya bengeh-membengeh, dendam-mendendam. Tapi semua Muslim adalah saudaranya. Hanya karena disebutkan dalam Al-Quran. Nah, berdaan silakan. Apa yang tak cerah? Silakan bertanya.
Dalam dunianya, na orang yang kelompok dicintai oleh syaitan, na orang yang kelompok dimusuhi oleh syaitan. Silakan. Silakan. Ha. Orang mudina bunuh. Ha. Tobat. Pertama, urang berzina kibang tobat. Kedua, urang minuman keruh kibang tobat. Mana? Cara tobat urang berzina, hana payah lakai din menyonya berumah kau. Hana payah lakai din mak kau. Karena yang zinanya hak Allah. Sebabnya kan milik asli di lakau pian. Kalain pemahaman anda. Kibang si dah tobat ba Allah. Benar syarat taubat nasuha sampai 5 umbuk. Habis. Yang kedua, hanya dah ceritakan katanya kalau pernah dalam zina bagau lain, mesti orang aja dah pegang. Yang memang terlanjur dia kena perumah, pak perumah biasa kan. Hanya ceritakan hanggebi pe ayat juga terus menerus. Tapi dia bertobat dengan tobat yang benar-benar. Maka pernah lo sampaikan, hidup pelacur, mati-mati zero tahu rinjak. Zero hana rinjak. Kemudian pada tu yang kali nak persoalan harus dibongkar kuburnya, dikala mendang gesot. Rupanya 3 minggu penyesalan setiap malam dia salat, dia memohon ampun kepada Allah dalam hal pelacurannya, Allah keampun. Yang kedua, orang minuman keras, gimana cara tobat? Yang bernama tetap lagi hawa bunuh cik, kumana lagi hawa bunuh, nyonya semata-mata minum, baik lagi belah, baik lagi cik. Kita buat bela, mana kita buat bela, sebab apa perlu lakukan, bina kewajiban lakukan, salat 5 waktu dan sebagainya. Kemudian kita mah dengar amalan-amalan sunat. Tapi baik sunyi juga daripada syarat taubat nasuha. Syarat taubat nasuha baru bawah yang paling penting. Baru ganggak udahnya urun taubat. Ana mudah, ana payah taubat. Yang payahnya mbak uleh ni nyung di banjara ada taubat yang susah. Dan masuk ya apapun siapapun masuk ulama besar juga yang susah bertobat adalah bisikan syaitannya yang haid dan hindari. Taubat bak Nabi Muhammad hana susah. Yang cukup susah taubat bak Nabi Musa. Gimana taubat bak Nabi Musa? Payah pohdro mati. Togat mati bersih taubat dengan udit tapi hana bersih dosa ada. Kan tergantung mana yang bak Nabi Musa. Menyobak kaum Nabi Musa asai ka perle taubat. Be'ruk lan neraka kakeh cok minta tera uri yang berdosa lagi nyan cok pedeng mak melo sampai mati. Dalam Al-Quran. Taubat Nabi Muhammad cukup istimewa dan cukup baik. Dan cukup mudah. Yang keistimewaan Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan barukan tinggal sembahyang sejak SMP hanan sembahyang. Cukup mudah taubat. Tapi termasuk long lagi apa pun handatim. Yang apa handatimnya ya he, bakon. Bakon handatim. SMP rojih ka wajib ka balik tu hana ada sembahyang. Mua cakap ugah na urang ni dan drag dan nyok kawate kawin baru sembahyang. Mandu baru blotong dengan sembahyang. Nah tobat jido. Yang tobat sembahyang adalah qada bina salat. Nyan, wabah hari taubat ba'da masa Nabi Muhammad. Penyesalan berat, bekli mengulangi dan tuntut istighfar kepada Allah. Bedah dengan malam istighfar tertugas. Bedah dengan malam salat tahajud ini itu. Bahkan sampai gedenya betul-betul menyesal baru imatan dalam taubat. Lagi taubat Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab juga lom dalam Islam ke poh anak udip-udip. Udip-udip ke poh anak ke. Sebelum Islam dia masa jahiliahnya. Setelah dia gonyan dalam Islam, kemudian gonyan taubat luar biasa. Setiap gonyan taubat, setiap malam dia sediakan peluk aqua untuk menampung air matanya di melalui jenggot-jenggot yang banyak. Ini satu sejarah, satu catatan. Yang ban taubat Umar bin Khattab. Jadi setiap malam gonyan dia dah tampung mata geru taubat kepada Allah. Nyan baru udah tobat karena penyesalan kau nyan gepoh anak udip-udip masa jahiliyah. Kita nyo jangankan ru imata. Hati nu bacu anak yakin. Pakon anak yakin. Ada rasa lo yang begahnya kau berarti lo ka bersita ini itu lagi orang si pemandung. Cuman kalau dopu baju dopu ke apa pun sampaikan. Kemudian kembali kepada persoalan lo bahwa tobatnya hana susah. Punah beri alam silakan. Punah beri alam. Ya. Cok bank syariah. Buat bank syariah dia cok bank. Anjir. Apa punya cok bank? Anjir dalam posisi Islam. Kita anjir nyokat syariat. Manjino kibamnya betul-betul syariat. Putra ada nombor le. Ni cok banknya putra nak blow. Motor nak blow. Oh loh narmo. Jijo besar kali padu, gemeng kali padu. Ini dia tu. Ibdo apa rokok, pai jauh. Anjir bank. Karena bank na hadis ni penumpang. Cok bank-bank yang harum mutlak. Sepakat para ulama mandu. Punalom. Punalom pertanyaan. Bukan haju. Nampak lihat ayah no. Silakan ayah no. Anu yang saleh. Anak yang saleh. Anak yang saleh. Yang kemudian dengan anak yang saleh, yang dalam sebuah hadis, iaitu anak yang yada'ulah. Anak yang ipubu yang baik-baik mendum, yang gak mendum dalam udip, gak akhlak, gak amal ibadah dengan Allah, dan jimi doa kurunci. Nyan baru kira anak yang saleh. Gak akai ji na ibadah, jimi doa kurunci. Sehingga apabila gedanyo kita mata Ibnu Adam yang hadisnya, bila gedanyo kamu meninggal, hana yang manfaat le bohal. Anak yang saleh, sedekah jariah kena, ilmu yang tafa' bih, ilmu yang bermanfaat, nya yang manfaat bagi dia. Jadi mana anak yang saleh? Anak yang itim sembahyang terus menerus, hana berbuat dosa dan jimun doa ke urunci. Nyan baru kira anak saleh. Hana mencih malim. Kesalehannya hana mencih malim. Tapi makna hana mencih malim, persoalan Islam, persoalan syariahnya mandung dikuasai. Jadi mau tidak mau juga harus mempunyai ilmu baju. Karena hana mungkin tidak orang saleh. Dalam istilah Al-Quran, yang hana hidup sapu punya hana. Nah, orang yang cukup dengan tapi sapu nak depu masalah hukum. Yang kan saleh. Silakan saudara. Ya. Ya. Kai blo barang, mesti blo besar, yang tak blo kerot, 5 ribu, yang cetok. Tak blo melalui bank, 6 ribu. Yang lebihnya, didamong dalam sistem murabahah. Dalam syariat. Mana sistem musyawarah, murabahah, bila kedanyo pangkai dah blo, inyo 5 ribu sabo, kacok dah buau kampung, dah blo 6 ribu, dah blo 7 ribu, atai bek lagi yum
Baik lagi you modal. Kan? Nyan kebenan dengan sistem murabaha. Ji cok laba. Mahan hana keuntungan ni ji. Han. Han menyokal lewat di cok laba kalau posisi. Kalau apa mudafah hendak nyokal lewat cok laba. Baik bertimpan lagi modal. Hanya yang keberat dia oleh Nabi dalam harta Khadijah. Mana? Mesti dah belau inyo 5 ribu. Kalau yang dah belau 10 ribu. Yang kengka lagi pangkai pun dah belau kasih dengar pangkai kan. Yang hancur lagi kan. Seharusnya aju dihindari. Iban. Bank Gino. Hana. Penamaan syariat ilih kamu periksa, ilih kedepu oleh ulama-ulama belum bersih. Hana bersih. Hanya di pewacana tentang di Acehnya tentang syariat supaya urangnya kembali kepada syariat baik bank konvensional. Bank di antara seluruh bank yang dinamakan dengan syariat yang hampir dekat, kasih kurang 10% kedekatan dengan syariat adalah bank muamalat. Nah, bank muamalat itu, nyan hana pun harap bank barunya. Nabah hana lejo. Hana lagi sistem bank lain. Yang lain hanya penamaan tentang syariat. Kredit Honda-nya hana masalah. Pasal jauh kredit. Oh, menurut Pak Cina kan je sini mau blow. Hah? Hai karena meno dah jauh kredit kadang meton. Tu you barangnya kaji rendah laju karugo apa blow. Jadi blow kredit istilah haji blow yang tunai. Blow muajjal, blow mentangguh di dalam sistem syariat. Kan ada blow tunai. Ada blow tak mentangguh. Tapi blow mentangguhnya berkah Nabi. Pernah dalam sebuah hadis. Udah di tengah yang 2 bulan, 3 bulan dah bayar. Artinya sebaiknya dah hindari kreditnya. Jadi yang terakhir adalah musuh syaitan wal muazzinu lillahi fi khamsati salawatin. Musuh syaitan adalah muazzin 5 waktu salat. Jadi urang azan bilanya musuh syaitan. Sebab katanya dah hơi urang wijak sembahyang di syaitan jiden urang lah rumah baik tu masjid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi